بن سليم الحفيظ وكما نوى به الحبيب عبد الله بن علي الحداد وكما نوى بقطب الزمان بكل الزمان وإلى حضرة النبي وآل النبي وأصحابه وجميع عباد الله الصالحين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan dan terus-terusan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan maghfirahnya Allah atau mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat adanya majelis ini dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Sayyidina Muhammad lawan umat beliau, kenapa? Ketika itu di malam hari Sayyidina Muhammad mendengar Sayyidah Aisyah mendengarkan Nabi Muhammad berdoa. Kenapa doanya? Ya Allah, ampuni Sayyidah Aisyah dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Malam itu terbangun Sayyidah Aisyah mendengar doa itu. Allahumma ufir laha ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ampuni dosa Sayyidah Aisyah ya Allah. Mendengar itu Sayyidah Aisyah nangis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa menangis wahai Sayyidah, wahai Humairah? Kenapa Bu Untung menangis ikam? Kayak apa kada menangis mendengar pian mendoakan ulun nang kaya itu? Yang ulun harap akan ini ampunan Allah, yang mendoakan pian kada mungkin Allah Ta'ala kada mengabulkan doa daripada kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bujur-bujur makna ubudiyahnya sempurna kada lain kecuali yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Sidratul Muntaha kada lain maqam yang paling cocok untuk Sayyidina Muhammad, maqam atau gelar yang paling pantas untuk sidin sampai ke hadratnya Allah. Subhanalladzi bi'abdi hamba. Itu luar biasa nih tah. Makanya Sayyidina Muhammad itu paling senang apabila gelar sidin hamba Abdullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, bujur-bujur hamba Allah itulah. Lalu jar Sayyidina Muhammad, iya kah himung kah ikam alhamdulillah, tapi ikam ni hanya saja mendengar aku berdoa. Ikam tahulah wahai Sayyidah Aisyah, itu doa gasan umatku seberataan. Artinya saban malam baginda Muhammad mendoakan kita, mudah-mudahan dosa umatku diampuni yang akan datang yang telah lalu. Alhamdulillah. Kayak apa Sayyidina Muhammad sudah. Itu saking sayangnya Sayyidina Muhammad. Makanya ketika ini yang kita amalkan nih, yang kita kerjakan saat ini nih, itu sudah dapat setoran. Sayyidina Muhammad tahu fulan bin fulan hari ini menghadiri majelis di Musalla Al-Hidayah. Fulan bin fulan hari ini membaca istighfar. Fulan bin fulan hari ini hari ini kena mahadiyahi gasan abah mamanya. Itu sudah dikirim. Apabila aku melihat jar Sayyidina Muhammad amal umatku itu bagus, fahamitullah, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Amunnya kada bagus, Bang. Amunnya kada bagus, Sayyidina Muhammad memintakan ampun. Untungnya. Tapi syaratnya sebutik. Kita jangan lupa lawan Sayyidina Muhammad. Balas jasa Sayyidina Muhammad itu kan. Sayyidina Muhammad memintakan ampun terus ke kita pernah kayak pahlawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
La ilaha illallah. Salah satunya yang paling menggembirakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang itu hakun tawadhu, hakun merendah diri, ini itu hadir di majelis ilmu. Itu yang paling dihimpungi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimallahu taala, dan di sini kita menyambung yang semalam itu artinya apa, jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad seharusnya seorang hamba amunnya hendak sampai kepada Allah, amunnya hendak dikenal oleh Allah, amunnya hendak para kelawan Allah, perhatikan bujur-bujur yang dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah itu adalah masalah hati kita. Kalau semalam itu hati kita tuh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fajar disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik, dan apabila ia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Kenapa? Garam yang segumpal darah tadi, sesungguhnya daging itu adalah hati kita. Apabila Allah memandang hati kita, kada memandang secara zahir, maka yang paling kita perhatikan benar yaitu masalah hati kita. Apa garam maksud masalah hati ini? Artinya hati kita apabila beramal jangan sampai diumpati lawan perkara-perkara yang menghapus pahala. Beribadah Allahu Akbar, jalan juga syariatnya, artinya sembahyang. Allahu Akbar, yang paling kita perhatikan apa garam makna Allahu Akbar supaya masuk ke dalam hati kita. Oh, Allah yang paling besar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, itu zahir. Kalau lah perhatikan apa makna di dalam situ. Yang memperhatikan itu siapa? Ya hati kita. Sudah kalau ulun sebutakan minggu tadi, kenapa? Anggap hati kita ini seperti rumah sakit. Hendak sembahyang, masukkan dulu dalam rumah sakit, masukkan hati kita nih. Oh, bujur-bujur supaya kena tahu. Nah, ikam nih kada ikhlas, obatnya ini tahu jadinya. Yang mengontrol hati ini siapa? Kena akal kita. Namun orang kada bakal kegilaan, kada mungkin juga ya Allah. Mun orang tuh kegilaan, kada mungkinnya kawa ikhlas. Ini kada bisi akal. Kada bisi akal. Ya. Kenapa pulang bersedekah? Ayo ingatakan, ini nak duit, ini nak yang kawa yang menggeretekkan hati supaya hendak bersedekah. Lalu tangan kita kawa mengeluarkan sedekah, hati kita kayak apa? Ya Allah, ini harta pian ya Allah, ulun keluarkan di jalan yang pian ridhoi ya Allah. Itu jangan merasa himung. Jangan merasa himung ketika kita kawa bersedekah. Tapi jangan juga kena mendengar salah paham pulang gini nih. Jangan himung jar guru tadi, paksa ulun bersedekah marangut-rangut ya. Nah, kesalah pulang nih tuh. Rangut-rangut bersedekah lu. Nah, Allah itu. Jangan himung ya. Bersedekah senyum, baik lan orang santun, hati kita, ya Allah ini rezeki dari pian ya Allah. Nah, kayak itu. Kenapa garam? Karena bukan yang sedekah ini yang dilihat oleh Allah, banyakkah sedikitkah? Kadar yang dipandang Allah itu kadar yang banyak, ada sedikitnya. Yang dipandang oleh Allah hati kita ikhlaskah kadar memberi yang sedikit atau yang banyak tadi. Nah, kayak itu. Hadir majelis ta'lim. Ya Allah, pianna ya Allah memberikan ulun hidayah ya Allah. Ya Allah, pianna ya Allah yang memberikan geretek hati supaya ulun hakun hadir di majelis ilmu. Nah ya Allah, pian yang menggerakkan batis ulun ya Allah. Pian ya Allah yang memahamakan ulun ya Allah. Ini itu dalam hati, tapi jangan tak keluar pulang dah. Yang di dalam hati, di dalam hati. Kalau kena pulang nih, ya Allah Taala jauh menggerakkan hatiku jar berdiam aja dalam kamar. Kalau hendak keluar rumah, ya Allah Taala jauh menggerakkan batisku kena jar. Maulah itu kesalah ulangannya itu langsung ke Allah itu ada kawang alih.
ngalih kada kawa langsung masaknya aja kada tahu kayak apa ini langsung masak misalnya gangan waluh ya langsung masaknya aja kada tahu tinggal makannya aja harusnya apa tahu dulu cara-caranya itulah maulah la ilaha illallah jangan langsung ngolah langsung kayak tak jadi apa anda kayak jar banyu anda kayak jar waluhnya anda kayak jar sayurnya maulah nang kayak itu pang sayur waluh aja kada mau harus tahu juga ini sayur waluh tuh kayak pegerang kada ingat dulu nah kayak mana menjelaskannya ini uyahnya seini batu pulang pakai ini supaya nyaman jangan langsung ya tersalah jadinya lah itu. Sesungguhnya daging itu adalah hati kita. Ayo, amunnya hendak beribadah, ingat hati kita ya Allah. Terima kasih pian ya Allah yang memberikan ulun kekuatan ya Allah. Pian ya Allah yang memberikan ulun rezeki ya Allah. Itu hati kita. Jangan sampai kita beribadah hati kita sombong lawan makhluk Allah. Tersalah pula. Jangan sampai kita beribadah lawan Allah tapi kita minta puji lawan orang lain. Tersalah pula. Jangan sampai kita beribadah lawan Allah hati kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Bujur bang secara zahirnya kita berbuat taat, hati kita maksiat kepada Allah. Coba pianlah sembahyang, misalnya pian bersedekah, tapi orang kada memperhatikan masalah hati, berartilah minta puji, sombong, ujub. Ini sebutin aja amal ibadahnya secara zahir, tapi yang batinnya nya merasa mulia, nah 4 buting sudah. Maksiatnya yang inya kada tahu nih 4 buting sudah. Belum lagi inya kena merasa ampun inya. Belum lagi inya merasa pesugihnya. Belum inya lagi merasa kenanya paling mulia. Paling banyak orang yang bersedekah. Berapa buting banyak maksiatnya disebutin sedekah aja. Sebabnya kenapa? Sebabnya kita kada memperhatikan sesuatu yang dipandang oleh Allah yaitu hati kita. Berinfak lawan anak di rumah, ini apalagi tersambat, jangan ikamnya kada gara-gara aku, jangan galuhai menyebut bini nih, ikamnya jangan kada aku menafkahi kayak apakah hidup ikamna. Nyatanya dulu merasa lebih hebat pada bini. Ya kalau lah, mbah tu pulang merasa mulia daripada bini. Mbah tu pulang kenapa? Inya sombong, pulang ria, pulang minta puji, banyaknya bang kesalahannya gara-gara apa? Gara-gara kadang memperhatikan hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak pegarak bau bulik nah, setiap ibadah apa aja kita digunakan yang pian kerjakan langsung masukkan ke dalam rumah sakit kita dulu, yaitu hati. Tak masukkan ke rumah sakit, kita lihat dulu ya Allah ulun ni bersedekah ikhlas kada ya Allah ulun ni jangan jualah kena mahadang ikhlasnya punya anak bersedekah na tersalah pulang kena ulun sudah masukkan guru aja kada ikhlas juga jadi ulun koler bersedekah jangan keluarkan lalu masukkan dalam hati aku tadi nang kayak apa lah nang kayak itulah jangan kena tertunda-tunda terus gara-gara nang kayak ini mahadang ikhlas. Jangan pernah merasa ikhlas tapi kita berusaha untuk terus ikhlas. Kada boleh merasa ikhlas. Yang harus kita lakukan adalah terus-menerus mencapai maqam ikhlas. Jangan pernah merasa ikhlas lah itu. Itu kada bagus. Itu kena bisa menyebabkan hati kita sombong. Itulah. Ala wahiyal apabila Allah memandang hati kita berarti perhatikan bujur-bujur yang dipandang oleh Allah itu aja sudah. Lihatin juga hati kita nih kayak apa. Hati jangan pernah merasa bersih daripada orang lain. Hati jangan pernah sombong lawan orang lain. Hati jangan pernah bujur bang. Melihat orang ahli maksiat nih. Ada misalnya lewat di mana di kampung di sana kita mudah-mudahan dapat hidayah tau. Barangnya kampung apakah ya kalau lah kampung lewat sekalinya di kampung situ ada banyak orang yang maksiat. Ayo tuh hati itu main tuh. Ayo bujur pang montong, bujur pang mata kita, bujur pang kelakuan kita kada menyambati. Tapi hati kita, hati kita berkandil. Mana bebuhannya nih aja. Ayo mulai main dah tuh, main hati dah.
sembahyang kada sakuhan, bebuhannya ini maksiat aja digawi han, bebuhannya ini kada tahu bahasa, mau olah apa, mau olah hancur kampung aja. Nah, inya yang mau hancur kampung, kenapa inya sombong daripada orang lain? Harusnya apa? Harusnya amun melihat orang ahli maksiat, paling kada kita jangan menambah maksiat. Yang harus kita lakukan, ya Allah, angkat tangan, ya Allah, berikan ya Allah ding sanak ulun, ya Allah hidayah, ya Allah. Nah kayak itu. Kena lewat di jalan lah melihat orang ahli maksiat, jangan ditambahi lagi maksiat, apalagi menyambat bebuhannya jijal apa, bebuhannya nih ratik-ratik kampung lah bala aja. Hah? Inya dalam hatinya nangka itu berataan orang kampung nangka itu kada belajar di dalam hati yang dipandang oleh Allah. Orang kampung itu yang padahal yang maulah bala tu turun, kenapa? Hatinya sombong lawan makhluk Allah. Kan kada sadar kalau lah kebiasaannya inya sombong. Belum tentu lagi kita ini lebih harap daripada inya, belum tentu lagi kita akhir kita ini husnul khotimah. Tapi mudah-mudahan dengan berkat majelis kita mati bertahan dalam keadaan husnul khotimah. Bisa juga wah ini bagus, karena ujung-ujungnya apa? Su'ul khotimah. Inya yang wah ini tenggelam dalam maksiat, kada tahu pang dapat hidayah daripada Allah. Sekalinya inya menjadi waliullah. Kan? Kada tahu kalau kita nangka itu. Hati dijaga, jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain, jangan pernah merasa mulia. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih insyaallah telah. Nah, maka kita wajib memperhatikan dan berusaha memperbaiki dan meluruskannya. Salah satu obat hati yaitu hakun mahadiri majlis yang di sana dibacakan masalah-masalah pembersihan hati. Kayak apa hendak masuk, kayak apa hendak hati itu bersih, amun kita kada hakun masuk ke dalam pembahasan ilmu yang membahas masalah pembersihan hati. Orang tuh hendak membersihi kendaraan, tapi inya kada hakun masuk ke dalam pembersihan kendaraan, di andaknya aja hakun kada ke situ, memeraki banyu jen kada, kayak apa hendak bersih sepeda motor. Amunnya hendak hati itu bersih, datangi di mana majlis, di mana di sana berzikir yang mengolah hati kita menjadi bersih, dibasuh. Kada kita istighfar yang hadir dapat, kada kawa kita membersih hati kita seorang dapat doa. Nih ulun berdoa mudah-mudahan hati kita bersih berataan, pian aminakan berataan. Kada mungkin salah satu daripada kita ini kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yakin bahwasanya Allah Maha pengabul doa. Ud'uni astajib lakum. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan daripada sombong. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan daripada sifat riya. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan daripada sifat ujub. Mudah-mudahan hati kita dijauhkan daripada merasa lebih mulia. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah. Hati itu cepat berubah-ubah. Cepat mana berubahnya? Tadi semangat benar hendak bersedekah 500 ribu, pokoknya hari ini 500 ribu. Sekalinya setengah jam dulu. Bahasa sayang nak hendak nukar anu tadi nah jan. Kan berubah kalau hati itu, kalau lah setengah jadinya sama aja pang bersedekah, yang penting sedekah juga. Lalu 250 ribu kan. Jar syaiton, maka ikam hendak nukar anu tadi jan. Sayang 100 ribu, kawai ikam menyimpan 100 ribu pulang jadi 150 ribu pulang kan. Jar syaiton apa pulang? Anu baik tukarkan anu bermanfaat, nukarkan wadah, nukarkan makanan, kesan sekeluargaan. 100 ribu pulang hilang, tinggal 50 ribu kan. Cepat mana perubahannya itu. Makanya Sayyidina Muhammad berdaya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sayyidina Muhammad tuh orang yang pengabulan doa, orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling imannya kuat, meminta ya Allah jagakan hati ulun ya Allah. Kita kada berdoa lah minta jagakan hati. Mudah-mudahan hati kita dijaga akanlah. Tapi ada juga orang tersalah paham pulang, ulun main hati jajar. Wah, main hati aja nih. Makan je hati ya kalau lah. Ulun main hati jajar.
Orang kada kayak itu. Syariat dijalankan, hati main. Itu yang bujur. Syariatnya jalan, bersedekah jalan, hati main lawan Allah. Ya Allah, terima ya Allah. Sedekah ulun nih ya Allah. Maka itu. Sembahyang ya Allah, ulun ya Allah. Ini yang kawa ulun apa yang kawa ulun kerjakan ya Allah. Hati kita serahkan lawan Allah. Maka itu jangan main hati aja. Yang penting hatiku ingat lawan Allah aja. Yang penting aku ingat lawan Allah, ingat terus lawan Allah nih. Ada lupa lagi lawan Allah, aman aku sembahyang, aku lupa lawan Allah aja. Tersalah ngarannya. Kada mau nang kayak itu. Kada mau. Nah, amunnya itulah sembahyang perai. Sembahyang tuh kada disuruh lagi, atau kewajiban yang lain kada disuruh akan lagi. Kenapa? Untuk apa Sayyidina Muhammad melajari umatnya sampai sidin meninggal dunia adalah ketika sidin malaikat Jibril lawan malaikat Israel hendak turun, hendak mencabut nyawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar malaikat Israel, wahai Jibril, pian aja turun ulun kada wani lawan Sayyidina Muhammad. Pian fans napa ngarannya? Friend kah? Hah? CS dah macam CS benar pian lawan Sayyidina Muhammad sampai pian ke Sidratul Muntaha tuh nah. Pian aja mau lah tugas ikam mencabut nyawa. Bahasanya kayak itu Jepang nih, bahasa ulun Jepang lah. Bahasa ulun Jepang. Akhirnya malaikat Israel turun. Mengetok pintu, tok. Dibukai, kededa orangnya jar Sayyidah Aisyah, jar Sayyidina Muhammad sudah ada di higaku orangnya. Orangnya sudah di higaku. Wahai Sayyidina Muhammad, pian terserah pian aja nah. Pian hendak meninggal hari ini ulun cabutakan. Terserah pian dia punya pian hapun, ulun cabutakan punya pian kada kena, ya terserah pian juga. Saking hebatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyamannya hidup itulah. Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat segala alam beritaanlah. Lalu napa? Ayo jar Sayyidina Muhammad, amun aku ni insyaallah selamat aja. Yang aku pikirkan umatku kayak apa jar Sayyidina Muhammad. Sebelum Sidin meninggal memikirkan kita aja Sidin. Umatku kayak apa? Jar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi napa? Aku ridhai umat engkau karena aku meridhai engkau wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mau untungnya kita lah bisi nabi nang kaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayo bismillah, sudah tenang Sayyidina Muhammad nih bahwasanya umatnya selama ada Al-Qur'an dan selama ada As-Sunnah insyaallah selamat. Itu Al-Qur'an dan Sunnah dan para ulama insyaallah selamat aja sudah umat Sayyidina Muhammad. Lalu tenang Sayyidina Muhammad hendak meninggal dunia. Sampai ruh Sayyidina Muhammad itu dicabut, mulai batis tak dicabut. Bepaling Sayyidina Jibril, wahai Sayyidina Jibril, kenapa pian bepaling jijik kah melihat ulun? Kada wahai Rasulullah, ulun kada tega melihat pian. Nya CS benar bang, tadi ulun lah hendak melihat kan meninggal. Maka orang yang paling mulia lalu sudah sampai di sini, sampai di Parak Muntung nih ruh. Kenapa yang disuruh Sidin? Yang apa nih? Wasiat Sayyidina Muhammad ketika ruh sudah parak di muntung nih. Kenapa wasiat Sidin? An-nisa babinian. Hati-hati babinian. Jaga babinian. Apalagi bisi anak babinian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? As-shalah, sembahyang. Amunnya Nabi Muhammad tuh parak meninggal sudah. Parak meninggal sudah, ruh Sidin parak habis sudah dimuntung. Ya Sidin menyuruh juga sembahyang jangan kada. Ini ada yang kada sembahyang anak kayak apa kisahnya? Hendak mengumpati Sayyidina Muhammad kah? Sampai kepada Sayyidina Muhammad kah? Sampai kepada syaitan kah? Sampai juga sampai ke nerakanya sampai. Tahu lagi. Ke surga amun hendak umpat Sayyidina Muhammad, wasiat Sidin tuh hendak meninggal sudah Sidin parak benar sudah meninggal sampai pedi hulkum sudah nih. Napa? An-nisa babinian, hati-hati bon babinian, jaga babinian. Amun hendak menjaga
akhlak buhan babinian, paraki majelis-majelis di sana diagungkan bebuhan ahlu baitin Nabi Muhammad, diagungkan Sayyidina Muhammad, dan di sana disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga, tanamakan di setiap hati babinian itu cinta lawan ilmu agama, bisi anak babinian. Nah, jangan sampai kena inya ini mulai lagi halus sudah ditanamakan pulang tanamakan masalah cinta lawan dunia. Jangan, cintanya lawan masalah akhirat. Allah dilajari ke Allah dilajari la ilaha illallah, ya. Cinta lawan ilmu. Lalu napa jelas Sayyidina Muhammad yang kedua, as-salah. Jangan kada digawi sembahyang. Itu wasiat siapa? Wasiat Nabi kita. Amun kita beriman lawan Sayyidina Muhammad, amun kita cinta lawan Sayyidina Muhammad, dengari wasiat terakhir sidin, sembahyang jelas sidin. Yang terakhir, yang nomor 3, ya Allah ummati ya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga daripada akidah yang kada bujur. Mudah-mudahan keluarga kita berataan, ya Allah, yang bujur-bujur mendirikan sembahyang 5 waktu, dan dijaga hatinya daripada sifat yang kada bagus. La ilaha illallah. Hati itu cepat berubah-ubah dan banyak berguncang hingga Rasulullah SAW mengatakan, innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghilyanuha. Artinya bahwasanya hati lebih cepat berubah daripada panci ketika dididihnya telah memuncak. Panci itu sudah mendidih cepat banget kalau perubahannya, kalau lah berubah-ubahnya sudah mendidih-didih itu. Nah, itu hatinya lebih cepat lagi perubahannya. Makanya hati-hati lawan hati. Namun kita tuh sudah tergeretek hendak berbuat baik langsung, tapi jangan jual lah hati tergeretek nih hendak memberiakan harta berataan non orang lain. Nah, itu harus berpikir dulu. Ini hendak hati ulun guru aja lah, hendak berbuat baik jangan apa, hendak bersedekah berataan harta ulun jar. Baik, itu hati-hati dulu tuh kalau pindah kada sanggup kan. Hah? Kalau pindah kada sanggup ulun, hati ulun pindah hendak memberikan mobil hanyar ulun nih pangjar, memberiakan mobil hanyar sekali ini diberiakan menyesal. Nah, itu lain ngarannya. Tunggal gimita yang semampu kita aja, yang semampu kita ketika kita beribadah, ketika kita bersedekah, ketika kita berbuat baik, yang semampu kita, amunnya kita mampu hanyar langsung kerjakan. Kenapa? Hati cepat berubahnya. Hati itu cepat berubahnya lah. Nah, adalah Rasulullah SAW sering berdoa. Nah, pajar doa Sayyidina Muhammad, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini dianjurkan dibaca ketika kita sujud terakhir. Amalan supaya hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada akidah yang kada bagus, daripada akhlak yang kada bagus. Setiap sujud terakhir baca doa ini 3 kali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini amalan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, juga mati dalam keadaan beriman. Nah, pagarang artinya, wahai Tuhan yang berkuasa mengubah-ubah hati, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau ya Allah. Apa aja kalau sudah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Handap benar. Amunnya kada kawa melihat atau kada hafal, kena dicatatakan yang tahu yang ada kitab nih melihat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. 3 kali baca ketika sujud terakhir. Itu supaya hati kita dijagakan oleh Allah. Kenapa hati ini yang dipandang oleh Allah? Minta jagakan lawan orang yang mau obah-obah. Jangan minta jagakan lawan diri kita. Oh, ulun kau aja jar menjaga hati ulun jar. Nah, yang menjaga hati kita tuh ya Allah, lain kita. Dinasihati orang nih, misalnya ikam nih kayak ini, aku bisa aja menjaga hatiku seorang. Nah, itu salah sudah. Yang menjaga hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya muqallibal qulub. Hendek benar bacaannya,
Amunnya hendak sekali pengguru, kada apa-apa sekali aja asal diamalkan ha. Kada kau 3 kali aja. Hendak 100 kali bang kelawasan kalau pina taguring mana ham sujud. Ya muqallibal qulub. Napa jar kawan ni pina anu jar limbah datang majlis pina lawas bener sujud sekali taguring. Allahu akbar. Napa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman in syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha." Artinya sesungguhnya hati manusia berada di antara 2 jari Rahman. Ini jangan tersalah pahamlah, di antara 2 jari Allah jar. Allah taala berjari kajar. Lain kekuasaan Allah maknanya, qudratullah maknanya ditakwilakan. Jangan Allah taala bisi jari kajar kada. Allah taala laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya amunnya terlintas di dalam pikiran kita Allah itu kayak apa, berarti Allah itu lain kayak apa. Paham kalau lah? Terlintas apapun yang terlintas dalam pikiran kita itu makhluk. Allah taala kada mungkin sama lawan itu. Sedikit apapun terlintas dalam diri kita, dalam pikiran kita atau terlintas Allah tuh nang kayak apa? Terlintas kayak apakah dalam pikiran kita itu lain. Kenapa? Karena itu masih makhluk. Allah taala laisa kamitslihi syai'un. Allah taala itu kada ada seperti makhluk. Itu ingatakan kalau wae kena terpikir kebelajar nang kayak ini nah, timbul terpikir akan kena wah jar guru tadi Allah taala berjari kayak apa berjari jar. Nah jangan. Pokoknya apapun yang terlintas di pikiran kita bersangkutan masalah dzatullah atau Allah itu kayak apa, jangan diumpati itu makhluk masih. Kenapa? Karena pikiran kita adalah makhluk. Yang masuk ke dalam pikiran kita makhluk berarti natijahnya makhluk. Ya kalau lah Allah taala lain daripada makhluk, selesai. Artinya kita kada kau memikirkan sesuatu yang masuk ke dalam pikiran berarti makhluk. Kenapa? Karena pikiran adalah makhluk. Allah taala kada sama lawan makhluk, selesai. Ini itu orang bertauhid. Nah, itulah. Ini apa gerang? Jari Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, qudratullah, kekuasaan Allah. Itulah. Ini diartikan bubuhan sebagian ulama berpendapat bahwasanya jemari Allah atau asabi'ir Rahman itu adalah qudratullah. Ya, kekuasaan Allah, lain Allah taala bisa jari lah lain. Nah, jika dia menghendaki maka dia menegakkannya, dan jika dia menghendaki maka dia membengkokkannya, membengkokkannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersumpah dan beristihad dalam sumpahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wa muqallibal qulub, artinya tidak demi Tuhan yang berkuasa mengubah-ubah hati. Firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun, tambahi illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, dan janganlah engkau hinakan aku, ya Allah, jangan hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Artinya mudah-mudahan kita kada dihinakan Allah di hari kiamat kena insyaallah, dengan berkat kita menghadiri majelis-majelis ilmu lah, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan juga tidak berguna. Anak laki-laki masuk juga, artinya anak-anak bibinian. Artinya ya Allah jangan hinakan kami kena di hari kiamat ya Allah. Kenapa di hari yang kada bermanfaat lagi anak, kada bermanfaat lagi anak laki-laki dan anak bibinian, kada kawa juainya memberikan syafaat kecuali bebuhan yang ditentukan Allah untuk memberikan syafaat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maksudnya kada kawa selamat di akhirat kecuali hati kita itu bersih. Makanya disuruh kita memperhatikan masalah hati. Kenapa kada mungkin selamat kena di akhirat? Kada kawa yang memberikan syafaat apabila kita kada mendapatkan syafaat daripada keluarga kita yang paling berkesan untuk kita selamat di akhirat, illa man atallaha biqalbin salim. Artinya perhatikan bujur-bujur masalah
hati. Amunnya hati bersih, nyaman hendak sampai kepada orang yang barasih. Orang yang paling barasih yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun hendak berdapat lawan Sayyidina Muhammad, ya barasihi hati kita dulu, barasihi yang dipandang Allah Ta'ala dulu. Amun kita hendak berdapat lawan orang barasih orang tonang barasih, kita datang riget, inya kadang beparah. Apalagi amun kita hendak berdapat lawan yang memandang hati tersebut. Supan kita kalau umumnya riget, kalau lah hati kita supan, kalau lah. Makanya mudah-mudahan ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kedua orang tua kami ya Allah, bersihkan hati dzurriyyat kami ya Allah, bersihkan hati orang kampung kami ya Allah, bersihkan hati ahli majelis kami ya Allah, bersihkan hati mereka-mereka yang berkhidmah ya Allah, bersihkan hati seluruh umat Sayyidina Muhammad, bersihkan hati mereka yang menyakiti kami ya Allah, bersihkan hati mereka-mereka yang mencaci maki kami ya Allah, bersihkan hati mereka yang sedang di dalam tenggelam ke dalam maksiat ya Allah, bersihkan hati kami sebersih-bersihnya ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa berjumpa dengan orang yang paling bersih yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami bisa berjumpa dengan engkau dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ashabihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki